Bek tengah Persib Bandung, Federico Barba, resmi mengucapkan perpisahan dengan Persib Bandung setelah berakhirnya kompetisi Superliga musim lalu. Melalui unggahan di Instagram resmi Persib, klub menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemain berusia 32 tahun tersebut atas kontribusi yang diberikan selama berseragam Maung Bandung. Dalam video perpisahannya, Barba turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen tim serta Bobotoh. Barba mengucapkan 1 tahun bersama Persib menjadi momen yang sangat luar biasa. Ia juga menyebutkan keberhasilan meraih gelar juara bersama Persib menjadi pencapaian yang berkesan. Aku ingin mengatakan terima kasih untuk semuanya. 1 tahun yang luar biasa bersama-sama. Kita berhasil mencapai target. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Saya harap kalian bisa menciptakan sejarah karena kalian layak mendapatkannya. Selamat tinggal, sebuah kehormatan bisa bersama kalian dan semoga beruntung, ungkap Federico Barba. Sementara itu, istri sang pemain juga mengungkapkan pesan menyentuh di akun Instagram resminya. Ia mengungkapkan bahwa berada di Bandung begitu berbeda dengan di Eropa, sehingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan budaya di Indonesia. Namun mereka berhasil melewati 1 tahun yang berkesan dan tidak akan dilupakan selama hidupnya. Beradaptasi di sini tidaklah mudah. Kamu sangat berbeda dari Eropa, tempat asal saya dari segi iklim, makanan, budaya, agama, dan tradisi. Namun sejak awal saya menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah orang-orang paling baik hati yang pernah saya kenal. Kamu mempertemukan saya dengan orang-orang yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Sayangnya, pada suatu titik, tidak semua orang memahami saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak ingin tinggal di sini. Sebagai seorang ibu, saya hanya ingin melindungi keluarga saya. Lalu saya mulai beradaptasi, saya mendapatkan teman-teman, membangun rutinitas saya sendiri, dan diterima oleh kota ini dengan begitu banyak cinta. Begitu besar hingga saya merasa seperti berada di rumah. Saya sedih harus meninggalkanmu, namun saya bangga dan bahagia karena telah menghabiskan 1 tahun hidup saya di sini. Sebuah tahun yang tidak akan pernah saya lupakan dan yang telah memberikan saya begitu banyak hal berharga. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, Bandung, dan terima kasih kepada ribuan dan ribuan orang yang telah mengirimkan kasih sayang dan dukungan mereka kepada seluruh keluarga saya tuntasnya. Kapten sekaligus gelandang andalan Persib, Mark Klok, sukses menorehkan prestasi membanggakan di level internasional. Pemain naturalisasi asal Belanda tersebut mendapatkan undangan khusus dari FIFA untuk terbang ke Amerika Serikat guna mengikuti rangkaian agenda penting di tengah bergulirnya Piala Dunia. Undangan resmi itu ditujukan kepada Mark Klok untuk menghadiri acara kelulusan eksklusif bertajuk Miami Graduation Season yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 23 Juni. Acara tersebut merupakan bagian dari program prestisius FIFA yang diikuti oleh para pemain profesional dari seluruh dunia untuk mendalami manajemen sepak bola dan sisi bisnis industri olahraga. Hal yang paling mencuri perhatian publik sekaligus membuat bangga para bobotoh adalah status pendaftaran Mark Klok di dalam acara tersebut. FIFA secara resmi menuliskan nama Mark Klok dengan status penuh sebagai pemain Persib Bandung Indonesia pada kartu identitas resminya. Apresiasi internasional ini menjadi bukti nyata bahwa kiprah gelandang berusia 33 tahun tersebut bersama skuad Persib Bandung di Liga Indonesia mendapatkan sorotan positif dari otoritas tertinggi sepak bola dunia. Selain menyelesaikan misi pendidikannya di program eksekutif FIFA, Mark Klok juga memanfaatkan momen keberadaan di Amerika Serikat untuk berlibur sekaligus menonton langsung pertandingan akbar Piala Dunia tersebut. Gelandang bernomor punggung 23 itu mengkonfirmasi bahwa dirinya akan bertolak menuju Miami untuk menyaksikan duel di fase grup.
Dalam wawancara terbarunya, Makhluk secara terbuka menyatakan dukungannya untuk negara kelahirannya, Belanda. Langkah progresif Makhluk ini menuai banyak pujian karena ia dinilai sebagai salah satu pesepak bola modern di Indonesia yang sangat visioner dan matang dalam mempersiapkan masa depannya setelah gantung sepatu nantinya tuntasnya. Persib Bandung masih terus berburu pemain jelang bursa transfer awal musim ini. Persib akan mendatangkan pemain asing anyar setelah ditinggal dua pemainnya, Laifin Kurzawa dan Federico Barba yang resmi hengkang meninggalkan tim di akhir musim. Barba yang sudah mengoleksi 5 gol dalam 28 pertandingan menjadi pemain terbaru yang pergi. Selain pemain asing, Maung Bandung juga mengincar pemain lokal. Akan tetapi Persib belum mengumumkan secara resmi karena harus deal dulu dengan pemain tersebut. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengatakan manajemen tetap mendatangkan pemain baru. Pemain lokal dan asing tersebut disiapkan untuk kompetisi musim depan. Persib menerapkan operasi senyap dalam perburuan pemain ini. Kita masih diam-diam karena belum pasti si A atau si B-nya. Nanti kalau sudah diumumkan si A, diumumkan si B, kalau nggak jadikan itu jadi masalah. Nanti bisa dikatakan membohongi publik. Ia pun menyimpan rapat-rapat terkait dengan pemain yang akan dilepas. Jadi kalau Persib tetaplah menunggu, kalau sudah deal baru diberitakan. Kita tidak akan semena-mena untuk memberitakan ke media. Tunggu saja secepatnya. Umum berharap proses perekrutan pemain baru berjalan dengan lancar. Persib berharap bisa mendapatkan pemain sesuai kebutuhan tim yang diinginkan tim pelatih. Masih banyak prosesnya, insya Allah mudah-mudahan pas Persib bertanding, semua pemain sudah lengkap. Umuh pun berharap kedalaman tim akan bagus, jadi kekuatan akan merata di setiap lini tuntasnya. Pelatih anyar Persija, Sintayong, kembali menekankan pentingnya peran pemain muda dalam memajukan kualitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh di kancah internasional. Ia mengirimkan pesan kuat kepada PSSI agar terus mendorong klub-klub profesional memberikan menit bermain yang nyata bagi talenta lokal. Melalui visinya di ajang Superliga, ia bertekad menjadikan pembinaan usia muda sebagai fondasi utama dalam membangun kejayaan skuad Macan Kemayoran. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai potensi besar atlet muda di tanah air hanya akan terbuang sia-sia jika mereka tidak mendapatkan panggung di kompetisi resmi. Regenerasi di dalam tubuh tim dianggap sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar jika ingin melihat sepak bola nasional bersaing di level elit dunia. Ada cukup banyak pemain muda di Indonesia. Demi masa depan sepak bola Indonesia, saya berpikir bahwa kami harus secara jelas dan pasti memberikan banyak kesempatan bermain kepada para pemain muda. Ia juga menyadari bahwa kebijakan menurunkan pemain muda terkadang sangat beresiko terhadap hasil akhir pertandingan yang krusial. Tentu saja hal ini bisa berubah tergantung situasi. Namun saya selalu berpikir bahwa anak-anak muda Indonesia harus berkembang melalui pertandingan secara langsung. Baginya tidak ada jalan pintas dalam mencetak pemain berkualitas selain memberikan jam terbang yang konsisten sejak usia dini. Hanya dengan cara itulah sepak bola Indonesia bisa maju. Saya selalu memegang prinsip tersebut tuntasnya.